Shalom saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari Minggu ini setelah beberapa hari yang lalu kita merayakan Natal. Izinkan saya mewakili teman-teman yang ada di dalam youth mengucapkan selamat Natal kepada kita semua dan kiranya damai Natal selalu berserta kita dari hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini kita mau bersama-sama bersatu hati beribadah kepada Tuhan. Maka itu saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu seduh sejenak. Mari kita ambil waktu seduh sejenak. Mari saudara kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turun kiranya kepada kita kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, berapa hari yang lalu kita merayakan Natal. Dia telah lahir ke dalam dunia. Dia adalah Raja Damai yang mampu memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bagi Raja yang demikian hebat dalam kehidupan kita mau bersama-sama memuliakan Dia. Kita mau katakan Dia adalah Raja Damai. Bahkan kedatangan di dalam dunia memberikan keselamatan bagi kita. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Mari kita sembah, kita mau puji nama Dia, nama Tuhan Yesus Allah kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Engkau turun ke dunia, selamatkan manusia. Tebus dosa kami Tuhan, untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang kami patut untuk sembah Tuhan, yang ku sembah. Oh kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, oh Yesus Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, bersama-sama. Engkaulah Allah yang ku puji. Engkaulah Allah yang kami sembah Tuhan. Engkaulah Allah yang ku sembah.
kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita mau sama-sama katakan kepada Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Dari lubuk hati yang paling dalam kita mau katakan sembah dan puji Dia. Sebab Dia yang menerima adalah Raja di atas segala raja. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan, selamat siang Bapa. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam bulan Desember ini Tuhan, kami melihat banyak sekali pengingat-pengingat akan kasih-Mu yang begitu besar. Ketika Kau datang dalam kehidupan kami, memberikan keselamatan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah yang begitu besar bagi kami. Itu adalah satu kebaikan yang boleh kami nikmati. Tetapi kami sadar Tuhan, ketika kami berjalan, menjalani kehidupan kami, melihat perbuatan tangan Tuhan yang begitu baik, tapi kami masih seringkali mendukakan hati Tuhan. Kami masih berbuat dosa. Dalam hari-hari kehidupan kami terus mengandalkan kekuatan kami sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami memohon ampun atas setiap pelanggaran, dosa-dosa yang kami lakukan. Tapi kami sadar Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau yang maha tinggi itu Tuhan mau datang ke dalam dunia menebus dosa kami. Sehingga pada hari ini kami layak untuk bersama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan. Memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur saudara bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Ada anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu saudara dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11 mengatakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa saudara. Bahwa pada malam itu berita anugerah ini disiarkan oleh malaikat Tuhan. Jangan takut sebab ada juru selamat, yaitu Kristus yang datang di kota Daud. Mari bersama-sama saudara
dengan segala umat dari segala tempat dan abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Begitu luar biasa saudara kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ada berita sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu dunia seharusnya bersorak-sorai menyambut kedatangan Dia. Kita mau bersama-sama bersorak-sorai saudara dimanapun kita berada. Kita mau bertepuk tangan memuji memuliakan nama Dia. Kita mau bersorak-sorai sebab Raja kita, Tuhan Yesus Kristus telah hadir ke dalam dunia. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau katakan joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him rule. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Naikkan dalam bahasa Indonesia, kita katakan dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Begitu besar kasih setia Tuhan. Sampai bisa menggoncangkan dunia, membuat dunia bersuka cita. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah apakah kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat kita saudara. Atau kita hanya mengetahui tanpa meyakini dalam hati kita. Karena kita sudah melihat keselamatan yang besar dalam hidup kita. Sebentar kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan sekali lagi mencoba memikirkan dan mengerti bagaimana karya Tuhan di dalam dunia ini. Bahkan kita melihat kasih-Nya yang begitu besar. Dia rela menggantikan kita saudara untuk menerima hukuman. Supaya kita yang hina ini beroleh hidup yang kekal. Kita akan persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam benar firman Tuhan. Kita mau menaikkan sebuah pujian. Dan biarlah pujian ini kita naikkan dari hati kita yang paling dalam. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan.
menderita gantikan kami. Bahkan darahmu tercurah untuk selamatkan hidup kami. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup. Kita katakan bersama-sama, terlalu besar kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Bahkan pengorbanan yang kau berikan bagi kami. Tercurah untuk menebus hidup. Katakan hidup yang kau berikan bagiku. Hidup yang kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk firman Tuhan kita pada siang hari ini akan dibawakan oleh penginjil Yosef Gunawan. Shalom rekan muda, mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak setiap kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Yuk mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur kalau kesempatan saat ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tolong setiap kami terkala kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya, karena kami sadar kami manusia yang terbatas. Akal pikiran kami terkala mencoba untuk menyelami kebenaran firman Tuhan, kami sadari terbatas ya Tuhan. Karena itu kami sungguh sangat perlu pimpinan, pertolongan, dan pencerahan daripada kuasa Roh Kudus-Mu, menolong kami semua supaya kami dapat membaca dengan benar, merenungkan firman Tuhan dengan benar, dan terlebih daripada itu juga diberikan kuat kuasa daripada Roh Kudus untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, maupun setiap teman-teman remaja, teman-teman pemuda dimanapun tempat, yang akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami semuanya, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan muda, mari saya ajak setiap kita mendasari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan 32. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 32. Dan tema daripada pemberitaan firman Tuhan di saat ini adalah sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kalau sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, izinkan saya untuk membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia, yaitu Simeon, menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Amin. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Teman-teman terkasih, baru beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, kita memperingati dan merayakan Natal, bukan? Jadi suasananya masih hangat sekali dengan momentum Natal. Izinkan saya bertanya, bagaimana kita merayakan Natal di tahun ini, teman-teman? Khususnya, bagaimana sikap hati kita? Saya dan teman-teman sekalian ketika merayakan Natal di tahun ini, di tahun 2020 ini. Mungkin ada yang berkata bahwa saya sukacita sekali kok merayakan Natal di tahun ini. Gembira sekali, senang sekali, meskipun keadaannya seperti ini. Atau ada yang mengatakan, ya biasalah Natal ya gitu-gitu aja, seperti tahun-tahun sebelumnya, Natal ya gitu-gitu aja. Atau mungkin tidak sedikit di antara kita yang berpikir bahwa dan merasa, tahun ini gua sedih banget, tahun ini gua kecewa banget. Kok Natal ada di dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini? Ini merubah semuanya, merubah kebiasaan Natal, merubah bagaimana cara kita orang Kristen, termasuk kita anak-anak Tuhan, kaum muda merayakan Natal. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita merasa Natal itu harusnya penuh momentum yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan, dan penuh dengan sukacita. Bagaimana tidak? Karena memang acaranya banyak, acaranya spektakuler, begitu ya. Dan juga belum lagi kalau terlibat di dalam pelayanan Natal, meskipun melelahkan tapi senang, sukacita, enak. Ketemu banyak teman-teman ketika merayakan Natal, dapat bingkisan Natal, dapat hadiah Natal. Kalau yang kerja, begitu, dapat liburan Natal, dapat THR Natal, dan lain sebagainya. Semua apa yang saya sebutkan tadi membuat kita tak kalah merayakan Natal di tahun-tahun sebelumnya senang, enak, sukacita, gembira, antusias menyambut Natal. Tapi tahun ini mungkin tidak sedikit di antara kita yang merasa Natal tahun ini beda sama sebelumnya. Saya sedih sekali di Natal tahun ini. Tapi apakah permisi tanya, kegembiraan kita, sukacita kita, keceriaan kita memperingati, merayakan, menyambut kelahiran Yesus Kristus hanya dipengaruhi oleh hal-hal tersebut, saudaraku terkasih. Bagaimana dengan Natal di tahun ini? Ini adalah sebuah tahun, sebuah momentum Natal yang Tuhan izinkan setiap kita, saya dan teman-teman sekalian, untuk kita boleh rayakan di tengah-tengah situasi yang keprihatinan, pandemi COVID-19 seperti ini. Tidak ada kemeriahan acara, tidak ada konsumsi yang kita terima, tidak ada bingkisan Natal, tidak ada pernak-pernik Natal, tidak ada pelayanan Natal yang spektakuler, atau bahkan mungkin juga orang tua kita maaf di tahun ini karena juga harus di PHK atau dirumahkan kerjanya sehingga tidak mempunyai cukup uang untuk memberikan kepada kita hadiah Natal. Entah berupa barang atau uang. Kalau sukacita kita merayakan Natal hanya dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu, maka pantaslah kalau kita tidak bersukacita di Natal tahun ini. Tapi, saudaraku terkasih, teman-teman, dimanapun berada, kalau sorotan Natal kita tetap tertuju kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, maka apapun yang terjadi di dalam perayaan Natal di tahun ini, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa A, tidak bisa B, maka tidak akan pernah mengurangi semangat kita, antusias kita, sukacita kita, kegembiraan kita di dalam merayakan Natal. Karena sorotan Natal tetap kepada Yesus Kristus, tidak pernah beralih kepada yang lain. Nah, teman-teman terkasih dimanapun berada, melalui firman Tuhan yang sudah boleh kita baca tadi, kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Simeon, yang di sepanjang hidupnya dikatakan oleh firman Tuhan menantikan kedatangan Sang Penghibur bagi Israel, atau kedatangan Sang Juru Selamat atau Mesias. Dan apa yang boleh diteladankan oleh Simeon harusnya juga ini menjadi sebuah refleksi diri bagi kita. Berkaca dari kebenaran firman Tuhan melalui tokoh Simeon, kita juga bisa berefleksi diri tentang bagaimana seharusnya saya dan teman-teman sekalian bersikap di dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Bagaimana kita meresponi kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yang pertama, teman-teman terkasih, seperti Simeon yang berespon, bersikap ketika melihat bayi Yesus, maka seharusnya kita juga bersikap yang sama, yaitu bersyukur dan memuji Allah karena Allah telah menggenapi rencana keselamatan. Bersyukur, memuji Allah karena Allah ternyata telah
menggenapi janji keselamatannya melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-25 teman-teman, Simeon ini salah satu karakteristiknya adalah, penjelasan tentang Simeon adalah seorang yang dengan setia, dengan tekun menantikan penghiburan bagi Israel. Menantikan penghiburan, menantikan sang penghibur, sang penyelamat bagi Israel, sang pelepas bagi Israel. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang terjadi pada umat Israel waktu itu? Kok sampai harus Simeon sampai di usia lanjutnya, sampai di penghujung hidupnya, dia tetap setia menanti sang penghibur. Ada apa dengan umat Israel pada waktu itu? Adakah hidup di dalam kesusahan? Adakah hidup di dalam penderitaan? Adakah hidup di dalam sebuah keadaan tertekan? Jawabannya adalah iya. Saat itu umat Israel sedang hidup di dalam penjajahan dari bangsa Romawi. Namanya dijajah pasti hidup dalam tekanan, dalam penderitaan, stressful. Belum lagi kehidupan keagamaan dari umat Israel pada waktu itu buruk, berantakan. Dan Simeon adalah salah seorang yang terus menantikan kiranya datang penghibur, kiranya datang pelepas, kiranya datang juru selamat yang akan membawa umat Israel kepada kelepasan, kepada keselamatan. Tapi ternyata juga orang yang menantikan keselamatan itu bukan cuma Simeon. Pada waktu itu tradisi mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok orang yang juga menantikan penghibur. Tetapi mereka menantikan penghibur tidak seperti Simeon menantikan. Ada kelompok yang mengharapkan supaya nanti sang penghibur itu adalah orang besar, orang hebat, orang berkuasa yang akan melepaskan mereka dari penjajahan secara politis. Karena yang mereka pikirkan adalah apa? Kelepasan secara politis saja, keselamatan secara politis saja. Atau ada kelompok lain yang mengharapkan supaya sang pembebas ini, sang penghibur ini adalah salah satu keturunan dari raja. Wow, raja memerintah di Israel, maka salah satu keturunannya akan menjadi pelepas secara politis, membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Atau juga ada kelompok yang mengatakan, enggak, bukan orang hebat, bukan juga salah satu keturunan raja, tetapi biarkanlah Allah yang turun tangan sendiri dan membebaskan Israel dari penjajahan. Tapi berbeda dengan Simeon. Simeon sampai usia lanjutnya, di dalam keheningan, di dalam ketenangan, dia tetap menantikan sang penghibur bagi Israel. Yang bukan hanya perbedaannya dengan para penanti-penanti yang lain, yang sama-sama menantikan penghibur, Simeon menantikan sang penghibur yang bukan hanya memberikan kebebasan secara politis, menyelamatkan Israel dari penjajahan Roma. Tetapi yang Simeon lihat adalah sang penghibur ini, sang penyelamat ini, sang juru selamat ini yang akan membebaskan umat Israel dari belenggu dosa, dari cengkeraman dosa, dari penderitaan akibat dosa. Bukan cuma dari penjajahan bangsa Romawi. Karena Simeon menyadari, belenggu dosa lebih membuat menderita. Cengkeraman dosa, cengkeraman maut lebih mengakibatkan penderitaan. Karena nanti akan berujung kepada kebinasaan kekal. Rekan-rekan terkasih, kaum muda dimanapun berada, Simeon begitu rindu sang penghibur ini datang. Oleh karena itu, dalam pimpinan Roh Kudus, ketika Simeon melihat bayi Yesus, maka kemudian dia menyambut bayi Yesus itu, menggendongnya, dan kemudian bersyukur, memuji kepada Allah. Apa kalimat yang dia ungkapkan teman-teman? Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Mata daripada Simeon telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan, teman-teman terkasih. Artinya dengan perkataan telah melihat berarti terjadilah penggenapan rencana keselamatan daripada Allah. Terjadilah penggenapan janji keselamatan daripada Allah bagi umat Israel dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Simeon bersyukur dan memuji Allah karena Allah telah menggenapi janji rencana keselamatannya. Bagaimana dengan kita, rekan-rekan terkasih, kaum muda? Simeon telah melihat juru selamat atau penyelamat. Ketika dikatakan oleh firman Tuhan, Simeon telah melihat keselamatan, berarti Simeon secara langsung juga telah melihat sang juru selamat itu sendiri, telah melihat sang penyelamat itu sendiri yang membebaskan umat Israel dari dosa. Bukan hanya dari penjajahan Romawi.
Allah telah menggenapi rencana keselamatannya. Penantian akan kedatangan Sang Mesias sebagai juru selamat sudah usai, sudah selesai. Karena Allah telah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa manusia, dosa saya dan Anda sekalian, dan menyelamatkan kita, rekan-rekan terkasih. Penantian akan kedatangan Sang Mesias sebagai juru selamat sudah selesai. Karena Simeon telah melihatnya. Imani itu teman-teman terkasih. Dia sudah datang untuk menyelamatkan umat manusia dan memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah. Pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah kita, saya dan teman-teman sekalian, sudah menerima anugerah keselamatan itu? Sudah mengalami pendamaian hubungan antara kita dengan Allah? Teman-teman, Allah adalah kudus adanya, sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Di antara kekudusannya Allah dan keberdosaannya kita sebagai manusia terbentang jurang yang sangat jauh dan sangat dalam, tak terseberangi, tak terselami. Sehingga tidak mungkin manusia bisa datang kepada Allah untuk mencari keselamatan. Dengan segala daya upayanya, dengan kebaikannya, dengan moralitasnya yang tinggi, dengan filsafatnya, dengan kekayaannya, dengan materinya, dengan segala kompetensinya, dengan segala kapabilitasnya, dengan segala backingannya, dengan segala apa yang ada pada dirinya, manusia tidak mungkin bisa menyeberangi jurang itu untuk sampai kepada Allah, tidak mungkin. Dengan segala usahanya manusia pasti akan binasa, dimurkai oleh Allah, menjadi seteru Allah untuk selama-lamanya. Tapi Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya besar buat saya dan buat teman-teman sekalian. Ya, kasihnya besar buat saya dan buat teman-teman sekalian. Karena kasihnya itu, maka dia mau peduli kepada kita. Karena kasihnya itu, dia enggak cuek kepada kita teman-teman. Mengutip satu lagu yang lagi booming, dan dinyanyikan oleh seorang muda yang sangat berbakat, maka lagu itu mengatakan begini, mana ada aku cuek, gitu ya. Apalagi nggak mikirin kamu, tiap pagi malamku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu, agar kau tahu isi hatiku, semua perjuanganku tertuju padamu. Wow. Allah tuh begitu tuh teman-teman, gak pernah cuek, gak pernah gak peduli, karena kasihnya begitu banget sama kita. Setiap perjuangannya Allah, setiap perhatiannya Allah tertuju kepada kita, saking tertujunya kepada kita, dia gak pengen kita binasa. Karena itu Allah pakai berbagai macam cara kemudian untuk bagaimana caranya bisa menyelamatkan manusia. Dan tidak ada cara lain selain menyerahkan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, menebus dosa dan menyelamatkan kita, memperdamaikan kembali hubungan kita dengan Allah. Hanya melalui Yesus Kristus itulah jurang yang tak terselami dan tak terseberangi itu akhirnya bisa ada yang memperhubungkan. Siapa? Salib Yesus Kristus. Sehingga dengan pengorbanan Yesus Kristus terbukalah pintu selamat bagi saya dan teman-teman sekalian. Kita yang dulunya harusnya dimurkai karena kita adalah seteru Allah. Kini dengan pengorbanan Yesus Kristus, terbukalah pintu selamat buat saya dan teman-teman sekalian. Sehingga kita bisa datang kepada Allah melalui Yesus Kristus dan diselamatkan. Teman-teman, apakah kita sudah mengalami anugerah keselamatan itu? Dan diperdamaikan hubungan kita dengan Allah? Yakinilah, seperti Simeon telah melihat keselamatan itu, artinya Simeon telah melihat juru selamat itu telah lahir. Penyelamat itu telah datang ke dalam dunia ini. Sehingga penantian Simeon dan penantian kita akan kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat sudah selesai. Karena Yesus sudah datang. Tapi pertanyaannya lebih lanjut adalah, apakah kita sudah membuka hati untuk Yesus lahir di hati dan hidup kita, menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita sekalian. Kalau belum, mari saat ini waktu yang paling tepat di momentum Natal, tatkala jauh dari hingar-bingar, jauh dari kemewahan, jauh dari spektakuler bombastis, jauh dari bingkisan Natal, jauh dari hadiah Natal, jauh dari THR, jauh dari segala macam hal-hal yang hingar-bingar selama ini kita ikuti. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita refleksi dengan Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Kalau belum, mari buka pintu hatimu, undang Dia dan terima Dia
sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau sudah, maka seperti Simeon, mari bersyukur dan memuji Allah yang sudah menyelamatkan hidup saya dan teman-teman sekalian. Yang kedua teman-teman, selain memuji Allah dan bersyukur karena Allah telah menggenapi karya keselamatan, janji keselamatan, rencana keselamatannya dalam hidup kita, maka sikap kita yang kedua adalah antusias menceritakan berita keselamatan itu kepada orang lain. Antusias, semangat menceritakan berita keselamatan itu kepada orang lain. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan ada segala bangsa yang telah engkau sediakan, keselamatan yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, bukan cuma bangsa Israel. Ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, bukan cuma bagi bangsa Israel. Karya keselamatannya diberitakan bukan hanya kepada umat Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita ini loh, saya dan teman-teman termasuk bangsa lain. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan menganugerahkan kepada kita keselamatan. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Supaya kita juga menceritakan tentang berita keselamatan itu kepada orang lain. Kalau selama ini mungkin kita cuek teman-teman, nggak peduli kepada orang lain di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, tetangga kita yang belum selamat. Belajar dari Allah yang begitu mengasihi kita, nggak pernah cuek dalam hidup kita, saya dan teman-teman, sehingga kita diselamatkan. Berdoalah kepada Allah supaya Tuhan memberikan kepada kita hati seperti hatinya, supaya kita juga peduli kepada orang lain, nggak cuek kepada orang lain. Kalau mungkin masih ada orang tua kita, saudara kita, sepupu kita, kakek nenek kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita, teman sepermainan kita yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita berdoa supaya dengan kasih yang daripada Allah, kita juga peduli kepada mereka, tidak cuek kepada mereka. Mereka juga menjadi perhatian kita, mereka juga menjadi doa kita, mereka juga menjadi fokus kita untuk kita datangi dan ceritakan tentang Injil keselamatan. Seperti kita telah mendengarnya dan diselamatkan olehnya. Mereka pun juga diselamatkan. Seperti kalau kita punya sesuatu yang bagus teman-teman ya, kita tahu tentang sesuatu yang sangat baik, bukankah kita dengan antusias menceritakannya? Kita tahu tentang sesuatu barang atau sesuatu tempat yang indah, maka bukankah kita dengan antusias menceritakannya? Apalagi kalau orang lain belum pernah ke tempat indah itu, apalagi kalau orang lain belum punya barang yang bagus yang seperti yang kita punya. Wow, dengan penuh sukacita, dengan penuh kebanggaan kita akan berkata, bro lu tahu nggak, gue pernah pergi ke tempat ini, lu udah pernah pergi belum? Kalau teman kita bilang belum, wah nih gue ceritain ke lu nih ya, tempatnya begini, indah, nyesel lu kalau nggak pergi. Bro lu pernah punya barang ini nggak? Nggak punya, nih gue kasih tahu ya barang ini luar biasa. Kita kemudian perlihatkan unboxingnya begitu ya barang itu. Nih loh, nih kalau beli di lapak ini karena barangnya KW1 semua, ori semua. Wow, begitu ya. Kita senang banget, kita antusias banget menceritakannya. Bagaimana dengan berita keselamatan? Sesuatu yang tidak tertandingi oleh apapun dan bahkan sesuatu yang kita yakini menjadi kebutuhan yang paling besar bagi umat manusia, yaitu dibebaskan dari dosa, diselamatkan dari maut. Bukan cuma dibebaskan dari rasa lapar, bukan cuma dibebaskan dari kebodohan, bukan cuma dibebaskan dari penyakit, bukan cuma dibebaskan dari kemelaratan, tetapi dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari penghukuman kekal. Bukankah itu berita yang dinanti-nantikan oleh banyak orang? Dan mari kita tidak cuek, mari kita peduli dengan kasih yang daripada Allah. Kita datang dan menceritakan Injil keselamatan kepada teman-teman kita, orang tua kita, keluarga kita. Teman-teman terkasih, biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana sikap kita yang seharusnya menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Kalau penantian kedatangan Mesias sebagai Juru Selamat sudah selesai, karena dia sudah datang 2000 tahun yang lalu sebagai Juru Selamat. Maka yang ketiga, kita tekun dan setia teman-teman, menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali sebagai Raja. Kedua kalinya. Saat ini kita sedang berada di dalam sebuah masa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai Raja. Dan menanti itu harus dengan tekun, dengan setia. Teman-teman, ada hal yang luar biasa dari Simeon ini. Tatkala di sepanjang umurnya, di sepanjang hidupnya, bahkan sampai usia lanjutnya, sampai di penghujung nafasnya,
dia menanti kedatangan sang pelepas itu, maka dikatakan dia adalah seorang yang benar, dia seorang yang saleh, dan dia orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, di dalam penantian akan kedatangan sang penghibur, sang juru selamat, Simeon mengisi hari-harinya, menjalani hari-harinya dengan hidup benar, hidup saleh, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Singkatnya adalah Simeon hidup bergaul erat dengan Tuhan. Simeon sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertajam kehidupan spiritualitasnya. Teman-teman, orang bilang menanti itu adalah sebuah hal yang membosankan, melelahkan, menguras emosi, menguras tenaga. Apalagi kalau yang diharapkan datang tuh nggak datang-datang, apalagi beneran nggak datang, waduh kita gondok, waduh pengennya marah begitu ya. Pengennya balas, oke, kalau nanti next kalau lu mengharapkan gue datang, gue nggak akan datang lah. Biar lu tahu gimana menderitanya orang yang di PHP-in begitu. Menanti itu sesuatu yang membutuhkan ketekunan, kesetiaan, kesabaran, pengendalian diri, ketahanan. Karena kita nggak tahu orang yang kita nanti itu akan datang kapan. Seperti Simeon nggak tahu sang pelepas itu akan datang kapan. Ternyata datangnya nggak cepat, ternyata datangnya di ujung hidupnya. Makanya dia bilang, sekarang izinkanlah, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, karena sudah melihat engkau sang juru selamat datang. Saya membayangkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Simeon menanti. Tetapi dia tetap hidup bergaul dengan Allah. Hidup benar di hadapan Allah, saleh di hadapan Allah. Wow, luar biasa sekali. Teman-teman, hari-hari ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Dan kita nggak pernah tahu dia datang kedua kali kapan. Bisa cepat, bisa lambat, bisa besok, bisa nanti, nggak tahu kapan, kita nggak pernah tahu. Nah, menantikan sesuatu yang kita nggak pernah tahu datangnya kapan, tapi kita mengharapkan sesuatu itu datang dan Tuhan berjanji bahwa pasti dia akan datang. Kita nggak tahu waktunya kapan, itu masalahnya. Maka itu membutuhkan yang namanya ketekunan, kesetiaan, kesabaran, pengendalian diri, tahan godaan untuk tidak pergi dari tempat menanti itu. Untuk tidak undur dari masa penantian itu. Wow, itu nggak gampang teman-teman. Dan yang Tuhan mau adalah supaya kita di dalam masa-masa penantian ini silahkan. Yang bekerja silahkan tetap lakukan pekerjaannya seperti biasa. Yang studi tetap lakukan studinya, yang kuliah tetap lakukan perkuliahannya. Tetap lakukan aktivitas kita setiap hari seperti biasa. Tetapi di sisi lain yang Tuhan mau adalah apa? Supaya di dalam penantian kedatangan dia yang kedua kali sebagai Raja, Tuhan mau supaya kita mengasah kehidupan spiritualitas kita. Mengasah kehidupan pergaulan kita dengan Allah. Semakin erat, semakin akrab. Karena kalau tidak, ada banyak godaan yang siap untuk menggoda kita, menarik kita, mengalahkan kita sehingga kita berhenti menanti kedatangannya yang kedua kali. Sehingga kita nggak mau lagi menanti, kita akan berkata, aku nggak mau menanti engkau lagi, datangnya kapan Tuhan? Engkau mau datang nggak juga ya udah. Kok kebagusan amat dinanti-nanti, malah kok kegeeran gitu. Aku nggak mau menanti engkau lagi, silakan. Mau datang nggak ya sudah. Aku sudah cukup menanti, kesabaranku sudah cukup, sudah habis sekarang. Ada banyak hal yang bisa kemudian menggoda kita, menggocok kita untuk berhenti menanti teman-teman. Dan ada banyak hal yang membuat kita dalam masa penantian kita akhirnya kita salah jalan. Tuhan mau supaya tak kala dia datang, kita masih hidup maka kita didapati di dalam sebuah keadaan yang baik. Sebagai hamba yang baik dan setia, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bukan lagi dalam keadaan yang berdosa-berdosanya. Sedangkan di dalam masa-masa penantian ini ada banyak godaannya teman-teman. Yang bisa membuat kita menyimpang dari kehidupan yang benar, yang saleh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai pelajar Tuhan mau di dalam menantikan kedatangan dia, kita tetap hidup kudus, benar, jauh dari nyontek, jauh dari plagiat, jauh dari korupsi waktu, bolos. Sebagai seorang pekerja, dia juga mau supaya kita menantikan dia yang nggak tahu datangnya kapan, tapi tetap hidup kudus, nggak korupsi waktu, nggak makan uang yang bukan milik kita. Bekerja dengan jujur, bukan dengan cara-cara yang curang. Di dalam menanti kedatangannya yang kedua kali, Tuhan mau supaya hidup pergaulan kita juga kudus.
berpacaran dengan benar, berpacaran dengan kudus, enggak salah jalan. Yang Tuhan mau supaya kita dalam penantian kedatangan yang kedua kali, kita juga melayani dengan setia, dengan tekun. Di dalam segala aspek kehidupan kita, keluarga, kuliah, studi, pertemanan, semuanya hidup benar di hadapan Tuhan, saleh di hadapan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, pergaulan kita akrab dengan Tuhan, maka kita tuh akan peka dengan pimpinan Roh Kudus yang akan menolong kita, mengarahkan kita, membimbing kita kepada yang Tuhan mau. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung tahun. Natal sudah kita lewati. Tapi dalam suasana yang masih hangat dengan momentum Natal ini, bagaimana kita meresponi kedatangannya? Yang pertama, bersyukur dan memuji Dia karena penggenapan keselamatan telah terjadi. Yang kedua, antusias menceritakan berita keselamatan kepada orang di sekitar kita, teman-teman. Dan yang ketiga, tekun, setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Terkala nanti Dia akan datang dalam segala keagungan dan kemuliaannya, menjemput setiap kita masuk dalam kerajaan surga. Itulah kebahagiaan yang kekal, itulah kegenapan keselamatan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita setiap orang muda untuk kita mempunyai sikap yang benar di dalam meresponi akan kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh Engkau sampaikan kepada kami semua orang muda melalui hamba-Mu ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tolong hamba-Mu ini supaya juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Dan setiap kami dimanapun berada, teman-teman SLC, YCC, dan setiap orang muda dimanapun berada, kami pun juga diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarkanlah kiranya jikalau ada di antara kami yang belum percaya kepada Engkau, belum mengalami keselamatan, pendamaian hubungan dengan Engkau, Roh Kudus yang mengetuk pintu hatinya, sehingga teman kami ini mau membuka hatinya, mengundang Engkau masuk dalam hidupnya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengalami keselamatan, pendamaian hubungan dengan Engkau. Dan setiap kami yang sudah diselamatkan, didamaikan hubungan kami dengan Engkau, biarlah Tuhan tolong kami supaya hidup selalu bersyukur dan memuji Engkau senantiasa. Kami juga mau antusias, tidak cuek, tapi mau peduli kepada orang lain yang belum diselamatkan. Kami datang menceritakan Injil keselamatan. Dan kami juga mau dengan tekun, dengan setia, dengan pertolongan, pimpinan daripada kuasa Roh Kudus, menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai Raja kelak. Murnikan kami semua ya Tuhan, tolong kami semua supaya kami menjadi orang-orang muda, menjadi generasi saleh yang menjadi berkat di zaman akhir ini. Menjadi generasi saleh yang menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bersyukur kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati setiap kita. Mengingatkan sekali lagi tentang bagaimana kita sudah melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kita akan bersama-sama bersatu kembali di dalam doa syafaat kita. Kita mau menaikkan doa-doa kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan, problematika ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam tangan Tuhan saja yang memiliki pengharapan bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh mengikuti dan menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh mengubah kehidupan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang terus bersyukur karena kami punya keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang Kau boleh curahkan melalui hamba-Mu, penginjil Yosef Gunawan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-Mu ini dalam pelayanannya, di gereja-Mu di tempat ini juga di dalam keluarganya. Dia terus menjadi orang-orang, menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menunjukkan sikap-sikap murid Kristus di dalam kehidupan hari lepas hari dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kehadiran anak-Mu di tengah-tengah kami menjadi berkat. Dan kiranya di tengah-tengah keluarganya dimanapun dia berada, dia terus menjadi saudara berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur buat sepanjang tahun 2020 yang boleh kami lewati. Dan sebentar lagi kami akan masuk ke tahun 2021. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap harapan, resolusi kami di tahun yang baru. Kiranya Engkau yang boleh mendengarkan dan
tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami, sehingga kami terus boleh maju bersama dengan Tuhan melewati tahun 2021. Terima kasih juga Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini. Walau Engkau boleh jauhkan kami dari segala mara bahaya dan lain sebagainya. Sehingga kami terus boleh bersyukur karena melihat ada pekerjaan tangan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah duka cita, sukacita, Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. Kami ucap syukur atas semuanya itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini pada tahun yang akan datang. Ada pelantikan majelis yang baru Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang Tuhan tunjuk sebagai anak-anak Tuhan yang boleh melayani di gereja tempat ini. Kiranya mereka diberikan hati yang tulus untuk melayani Tuhan dengan semangat yang baru. Sehingga melalui pelayanannya setiap jemaat Tuhan boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Karena kami percaya setiap mereka yang dipanggil Tuhan, mereka ada perpanjangan tangan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya mereka juga boleh menjadi saluran berkat melalui teladan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan, problema yang ada tetap di bangsa kami. Masih ada virus COVID yang ada di dalam bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang Tuhan tempatkan buat kami. Sehingga mereka boleh punya solusi-solusi yang terbaik. Ada vaksin yang boleh ditemukan dan diproduksi dengan cepat sehingga pembagian vaksin boleh dibagikan secara merata. Sehingga dampak dari COVID ini boleh kembali hilang, pulih seperti sedia kala Tuhan. Berdoa untuk pemulihan ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya. Kiranya bangsa Indonesia kembali boleh dipulihkan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Dan kami boleh menikmati ibadah ini. Kiranya apapun yang sudah kami pikirkan, dengarkan, kami pujikan kepada Tuhan. Semuanya boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini juga boleh Tuhan pakai sebagai alat yang menjadi berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan tempat ini. Mendukung segala pelayanan dan aktivitas gereja Tuhan tempat ini dan kiranya boleh menjadi berkat juga buat orang-orang yang kami layani. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati setiap kami yang memberikan persembahan ini. Dan kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau mengucapkan mewakili teman-teman yang ada di dalam SLC YCC, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Nanti beberapa hari lagi kita akan merayakan tahun baru. Kita bersyukur bahwa ada kasih penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Saya juga mewakili teman-teman yang ada di pengurus pemuda dan remaja, mengucapkan terima kasih kepada Pak Yosep yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Kiranya di dalam pelayanan Pak Yosep selanjutnya boleh terus disertai oleh Tuhan dan diberikan kekuatan untuk boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang menyaksikan. Kita juga mau bersama-sama memberikan persembahan kita dan persembahan kita boleh diberikan di dalam rekening yang tertera di dalam layar Bapak Ibu Saudara. Juga atau QR code yang ada di dalamnya bisa digunakan untuk memberikan persembahan bagi gereja Tuhan tempat ini. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada setiap kita yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Kiranya apa yang sudah saudara-saudara persembahkan boleh menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan, boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan menyaksikan warta tayang yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom jemaat sekalian. Diberitahukan bagi jemaat sekalian, telah disediakan kalender gereja satu keluarga satu kalender. Bagi jemaat yang membutuhkan, dapat mengambil di Security Gereja, Jalan Semeru nomor 30, Malang. Kebaktian doa streaming Selasa 29 Desember 2020 akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah tutup tahun GKKK Malang dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang pada pukul 6 sore dan ibadah buka tahun pada pukul 9 pagi. Akan dibagikan renungan keluarga tanggal 31 Desember 2020 yang dapat di-download di aplikasi dan website gereja. Minggu depan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan menyerahkan persembahan perpuluhan kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Pembicara ibadah streaming minggu depan, tanggal 3 Januari 2021, akan dilayani oleh Pendeta Gindo Manogi.
dan ibadah youth akan dilayani oleh evangelis Carolina Soputri. Ibadah streaming minggu depan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Jangan lupa follow Instagram SLC dan YCC untuk mengetahui info kegiatan dan link ibadah. Sampai bertemu di Youth Online Service minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta tayang yang mungkin kita bisa perhatikan. Jadi kalau saudara-saudara ingin melihat kembali, nanti bisa melihat kembali di tayangan ulang ketika ibadah live sini sudah berakhir. Saya mengingatkan kita masih punya rangkaian ibadah. Tanggal 31 kita masih akan beribadah untuk tutup tahun. Juga tanggal 1 Januari kita akan ibadah bersama-sama buka tahun. Saudara-saudara bisa kembali melihat jadwal ibadah yang sudah diberikan. Dan kiranya kita bisa mengikutinya dengan sikap hati yang benar. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Saya juga masih mengingatkan, masih dalam rangka di sekitar kita cukup besar perkembangan COVID. Maka kita juga terus memperhatikan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita juga mengingatkan buat setiap anggota keluarga kita yang ada di rumah dan teman-teman kita mungkin yang ada di Malang untuk mereka juga boleh patuh akan protokol kesehatan sehingga kota Malang ini boleh kembali pulih dari dampak COVID ini. Kita akan mengakhiri saudara ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi bagi Dia. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh pendeta. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bersama-sama, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.